Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari dari Departemen Akuntansi tahun 2022, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya rangkai dalam pengembangan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pembimbing Ibu Hafizah MPD USP. Langsung saja, tugas ini tuh kita disuruh mengandai-andai, dan dalam pengandaian kali ini dulu merancang suatu bisnis di bidang minuman kopi, yang di mana selalu kita dengar bahwa bisnis itu adalah jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan pada kali ini permasalahan ini ada permasalahan yang tidak sendiri, di mana di saat berada di asal daerah Lubuk di provinsi Bengkulu Kabupaten Konawe, itu sangat susah mencari kopi yang rasanya tuh enak di tempat minum yang kekinian. Itu tuh susah banget gitu. Mungkin cuma yang ada satu dua tempat yang ada di sana gitu. Nah, pada kesempatan kali ini menurut merancang suatu usaha bisnis di bidang kopi, yaitu yang bernama F Coffee atau kafe yang menyediakan tuh berbagai jenis kopi modern, tapi tidak hanya kopi yang tersedia di situ gitu. Langsung saja, kalau kita masuk ke eksekutif summary-nya, yaitu ringkasannya, kopi shop atau gerai kopi memang menjadi sebuah topik yang sedang trending di masa seperti saat ini. Tak hanya, namun di daerah tertentu yang notabene masih desa, kopi shop itu masih suka ditemui, seperti di muka-muka provinsi Bengkulu, yang masih sedikit kopi shop yang dapat ditemui. Oleh karena itu, FOP hadir untuk memberikan solusi bagi warga daerah tersebut agar dapat menemukan tempat nyaman dan juga cita rasa kopi yang modern tanpa harus pergi jauh atau keluar daerah. FOP juga hadir dengan sejumlah kelebihan dan keunikan yang akan memberikan kesan terbaik bagi para pengunjung, karena dikemas dengan menarik, dan desain interior gerainya pun dibuat dengan kesan elegan namun tetap mewah, dan pastinya tetap memanfaatkan berbagai keunikan daerah tersebut. Lanjut, sebelumnya pendahuluannya kenapa kopi gitu. Kopi itu merupakan salah satu aset pertanian terbaik di Indonesia, dan banyak para pengusaha yang menjadikan itu peluang bisnis karena peminatnya juga banyak gitu. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa banyaknya brand yang memperluas jangkauan market kopinya ke berbagai daerah, bahkan luar negara, menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap bisnis mereka itu sangat besar. Selain itu, coffee shop juga tidak menyajikan kopi semata, namun juga memanjakan konsumennya dengan desain interior yang menarik, unik, estetik, dan juga instagramable, yang sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, apalagi remaja ataupun orang tua yang sekarang itu mengikuti trending yang ada. Dan masyarakat zaman saat ini juga lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong di kafe. Jadi kafe itu tidak hanya untuk mencari sajian yang disajikan, cita rasa disajikan, tapi juga untuk tempat berkumpulnya keluarga, sekedar menjalin hubungan akraban, makan, atau pesta keluarga. Kondisi di pedesaan mungkin tidak sama dengan yang ada di kota, namun saat ini perlahan tapi pasti penduduk desa juga mulai menggandrungi kafe. Nah, lanjut ke visi misi dan tujuan usaha. Visinya yaitu menjadikan kopi shop terbaik yang menyediakan layanan, produk kopi, serta desain interior kopi yang terbaik dengan harga yang terjangkau, karena notabene berada di pedesaan. Visinya yang pertama yaitu menyajikan cita rasa kopi terbaik yang nikmat, menyajikan desain interior kafe yang unik dan instagramable, serta memprioritaskan kenyamanan konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan yang keempat, melakukan inovasi bisnis dari segi produk maupun desain kafe secara berkelanjutan. Masuk ke tujuan usahanya, yang pertama, memanfaatkan hasil pertanian kopi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam wirausaha. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan baik secara finansial maupun segi sosial masyarakat. Dan yang keempat adalah mempermudah konsumen untuk menemukan tempat dan minuman terbaik untuk setiap momen. Masuk ke poin analisis SWOT dan strategi perusahaan. SWOT terdiri atas strength, weakness, opportunity, dan threat. Masuk ke poin pertama, strength ataupun kekuatan, itu kelebihan yang dimiliki. Yang pertama adalah cita rasa kopi yang nikmat. Yang kedua, desain interior yang elegan namun tetap memberikan kesan yang mewah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pemesanan kopi. Yang keempat adalah pelayanan terbaik bagi konsumen. Yang kelima adalah kemudahan akses konsumen karena pemesanan kopi juga dapat dilakukan via internet. Dan yang keenam adalah harga yang terjangkau. Sedangkan weakness atau kelemahan yang mungkin menjadi penghambat dalam
dan kemungkinan akan menjadi penghambat dalam kemajuan atau progres usaha ini adalah belum memiliki tempat di pasar karena toko yang baru dibuka, belum menemukan tempat yang strategis, dan kurangnya pemahaman konsumen di daerah tentang penggunaan alat teknologi sehingga membutuhkan bantuan dari klien. Adapun poin opportunity atau peluang yang dimiliki yang dapat menunjang progres kemajuan dari usaha ini adalah tingginya peminat kopi di kalangan remaja ataupun orang tua. Yang kedua adalah masih sedikitnya kopi shop di daerah tersebut atau masih sedikitnya saingan yang ada di sana. Yang ketiga adalah budaya masyarakat di pedesaan yang mulai mengikuti tren seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa saat ini pun perlahan tapi pasti masyarakat desa itu mulai mengikuti tren yang ada di kota, yang ke kafe itu bukan karena makanan atau apa yang disajikan, tapi memang sekedar untuk have fun aja gitu. Yang keempat adalah tingginya permintaan konsumen tentang tempat yang memiliki desain interior menarik dan unik. Yang poin keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama, sulit akses untuk penggunaan alat teknologi. Yang kedua, munculnya pesaing lain yang membawa lebih banyak kelebihan dan yang melengkapi kekurangan bisnis yang ada di kita. Dan yang poin kelima adalah strategi perusahaan. F-Coffee akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen. Selain itu, kenyamanan konsumen juga merupakan prioritas bagi kami F-Coffee yang akan terus berupaya untuk melakukan upgrading dan inovasi bisnis sehingga bisnis yang kami jalani bisa terus berkembang. Untuk promosi produk, kami akan membuka one day free coffee, dan juga kami akan mempromosikan produk melalui akun sosial media dan mengadakan challenge foto terbaik di F-Coffee. Dan hadiahnya berupa voucher belanja khusus dari F-Coffee. Dan masuk ke bab kedua, yaitu deskripsi usaha. Bidang usaha F-Coffee bergerak dalam bidang bisnis coffee shop atau grade coffee yang didesain lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah jenis produk. Jenis produk di sini produk kopi menawarkan sejumlah jenis kopi di antara Toraja Test, Java Test, Wamena Test, dan beberapa jenis lainnya yang seperti espresso, kopi latte, americano, ataupun cappuccino. Namun F-Coffee akan terus melakukan inovasi produk. Poin C, penggunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Kegunaan produk ialah memenuhi kebutuhan papan dan kebutuhan tersier konsumen. Keunggulannya adalah cita rasa kopi yang unik, desain yang menarik, dan harga yang terjangkau. Keunikan produk terletak pada cita rasa kopi dan pelayanan yang memanfaatkan alat canggih teknologi dalam pelayanannya. Dan untuk inovasi produk ialah packaging produk yang khas dan juga diadakan event khusus setiap 2 bulan sekali yang juga menyediakan hadiah bagi konsumen. Dia lokasi usaha. F-Coffee akan direncanakan untuk berlokasi di Kabupaten Komuko, Provinsi Bengkulu, tepatnya di pusat kotanya yang ada di Kabupaten Komuko. Yang kelima adalah waktu usaha. F-Coffee akan buka setiap hari dimulai dari 9 pagi hingga jam 10 malam, khusus di hari Minggu itu agak lebih siang, itu dibuka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Poin F adalah dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha terhadap lingkungan yang pertama di lingkungan ekonomi, yaitu membantu meningkatkan kegiatan wirausaha di daerah Kabupaten Mukomuko. Selain itu juga membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersier untuk menikmati momen terbaik dengan biaya yang terjangkau. Seperti yang kita ketahui bahwa Bengkulu masih termasuk provinsi dengan pendapatan per kapita terendah yang ada di Indonesia. Dengan adanya usaha, banyaknya wirausaha yang bermunculan di Kabupaten Mukomuko tentunya akan meningkatkan pendapatan per kapita yang ada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Yang kedua adalah dampak usaha terhadap lingkungan sosial, yaitu membantu mengurangi tingkat pengangguran, di mana kita ketahui seperti yang tadi kita ketahui bahwa pendapatan per kapita rendah itu salah satunya juga karena tingginya tingkat pengangguran yang ada di sana gitu loh. Terus dengan banyaknya pengusaha tentunya semakin luas lapangan pekerjaan yang disediakan. Yang poin G adalah resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama adalah resiko internal. Resiko internal itu yang ada di dalam lingkup usaha, yaitu kurang maksimalnya pelayanan kopi untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen. Pengelolaannya, melakukan briefing terhadap klien sebelum toko dibuka dan sebelum melayani konsumen. Dan yang kedua adalah resiko eksternal, yang dari luar, yaitu munculnya pesaing baru karena market usaha ini cukup besar, seperti yang dijelaskan di awal, peminat yang cukup besar, sehingga peluangnya cukup besar dan pesaingnya juga akan terus bermunculan gitu. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Yaitu menyajikan pesan yang unik dan menarik bagi konsumen, sehingga konsumen akan lebih berkesan setiap berkunjung ke F-Coffee. Masuk ke bab 3, yaitu rencana pemasaran. Target konsumennya. Target konsumennya adalah remaja muda. Namun F-Coffee juga berusaha memberikan suasana nyaman bagi orang tua dan juga keluarga. Yang poin D adalah wilayah pemasaran. Wilayahnya ada di Kabupaten Mukomuko dan juga mencakup beberapa kecamatan di daerah tersebut.
Dan yang C adalah situasi persaingan. Kalau terdapat beberapa coffee shop di daerah Kabupaten Komodo ini, namun memang belum terlalu berkembang karena eh, mungkin desain interiornya yang kurang menarik gitu. Namun apa yang disajikan, apa yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu menarik. Dan tapi coffee shop tersebut tentu lebih dulu menguasai pasar dan meraup banyak konsumen dibandingkan dengan kopi yang baru memulai usahanya. D. Jumlah dan harga produk. Produk di antaranya yaitu Toraja Test dengan harga 19.000 per cup, Java Test dengan harga 18.000 per cup, Wamena Test dengan harga 19.000 per cup, Espresso dengan harga 17.000 per cup, Cafe Latte dengan harga 19.000 per cup, Americano dengan harga 17.000 per cup, dan Cappuccino dengan harga 18.000 per cup. Bagaimana dengan rencana keuangannya akan dibahas pada bab keempat, yaitu seperti yang ditampilkan dalam dokumen ini. Salah satunya adalah dengan mesin espresso, jumlahnya 1 PCS, harganya 2.500.000, milk steamer 1 PCS 2.300.000, kulkas kecil 1 PCS 1.200.000, dan masih banyak lagi. Dan jumlahnya itu sekitar kurang lebihnya 23.010.000 rupiah. Langsung saja pada bab 5 penutup. Saya yakin sebagai penulis bahwa kopi ini dapat menjadi salah satu kopi shop yang akan banyak digemari oleh masyarakat di daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dan saya juga optimis bahwa Kopi akan menjadi salah satu UMKM yang dapat mendayakan banyak tenaga kerja dan dapat menjadi solusi bagi masalah ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.